Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa yang dipersembahkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang beribadah, melakukan ibadah salat, maka timbul pertanyaan, siapa yang disembah? Siapa juga yang menyembah dan apa yang dipersembahkan? Para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang memperdalam ilmu keagamaan. Nah, dapat kita ilustrasikan yang menyembah, yang disembah, dan yang dipersembahkan. Dapat kita ibaratkan raja dengan rakyatnya. Lalu rakyat ingin berkhidmat kepada seorang raja. Lalu apabila dia berkhidmat, tentu ada yang dipersembahkan kepada raja. Lalu masing-masinglah rakyatnya ingin mempersembahkan yang terbaik kepada seorang raja. Lalu ada yang mempersembahkan misalnya seekor sapi. Dipersembahkanlah seekor sapi. Tapi ternyata sapi yang dipersembahkan oleh mereka itu, yaitu rakyatnya, cacat, kakinya terluka, giginya patah, matanya satu buta, telinganya putus, dan bulu-bulunya tidak mulus, banyak kotoran. Tetapi hidup sapi tersebut dipersembahkanlah kepada seorang raja. Yang kedua, mereka mempersembahkan sapi tersebut dengan tidak ada cacatnya, tidak putus telinganya, tidak patah giginya, tidak terluka kaki dan tubuhnya, bersih tubuhnya, sempurna, bagus, dan hidup lagi. Dan dia bernyawa. Itulah yang dipersembahkan kepada raja. Dengan sapi yang indah, yang bagus, kemudian hidup sehat sapinya. Yang ketiga, mereka mempersembahkan sapi tersebut kepada raja yang mulus, tidak ada cacatnya tubuhnya, tidak patah giginya, tidak buta matanya, tidak putus telinganya, dan tidak terluka, tidak luka-luka di tubuhnya. Jadi sempurna tubuhnya, indah tubuhnya, tapi sayang yang dipersembahkan itu adalah tidak bernyawa, yaitu mati. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi itulah kita menyembah Allah bisa menjadi ketiga jenis itu salah satunya. Yang cacat tubuhnya itu ibarat kita sholat itu tidak sempurna gerakan dan bacaan. Bacaan banyak keliru, gerakan juga banyak keliru. Tetapi hidup mungkin dia ikhlas kepada Allah.
murni dia ingin menyembah kepada Allah, maka tetap diterima oleh Allah persembahannya, tetapi mungkin berkurang nilainya. Nah, yang kedua, mempersembahkan dengan tubuh sapi, seekor sapi yang sempurna, tidak ada cacatnya, sehat, kemudian hidup. Inilah barangkali solat kita, yang kita solat itu sempurna, gerakan, bacaan, serta ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah jelas persembahan tersebut, yang kita persembahkan tersebut diterima oleh Allah dengan besar penilaian dari Allah karena sempurna. Yang ketiga, mulus tubuhnya. Tidak ada cacat pada tubuh sapi tersebut. Tetapi sayang, yang dipersembahkannya adalah sapi mati. Nah, demikian juga kita dalam ibadah atau sholat. Gerakan kita bagus, mantap, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian bacaan kita mantap, tajwidnya bagus, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah bacaan-bacaan tersebut. Tetapi sayang, kita tidak khusyuk. Tetapi sayang, kita tidak ikhlas. Hanya berbuat riak saja dengan penampilan-penampilan bacaan, gerakan, tapi ternyata kita kosong dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilustrasi persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, lalu kita sholat ini, siapa yang kita sembah, siapa yang menyembah, dan siapa atau apa yang kita persembahkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada 4 pendapat mereka. Baik, akan kita jelaskan tentang pendapat-pendapat para ahli tersebut, terutama ahli tasawuf, ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang pertama, dia mengatakan bahwa yang menyembah itu adalah tubuh kita, badan kita. Lalu yang dipersembahkan itu apa? Adalah ruh kita. Karena ruh itulah, kata mereka, yang dinilai oleh Allah, bukan badan, bukan tubuh. Jadi yang disembah itu siapa? Yaitu Allah, pencipta dari tubuh dan ruh. Nah, ini kata mereka, bahwa yang menyembah itu adalah tubuh, kata mereka. Nah, yang dipersembahkan adalah ruh. Karena ruh itulah yang dinilai, bukan jasad. Itu kata mereka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang menyembah itu adalah ruh. Sedangkan yang dipersembahkan itu adalah perbuatan-perbuatan dari ruh, yaitu ikhlas. Mungkin ada riya, mungkin ada kesombongan, tidak sempurna, ruh menggerakkan tubuh, asal-asalan, rukuknya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, bacaannya banyak yang salah, tidak sesuai dengan tajwidnya. Maka itulah nanti diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dipersembahkan. Kemudian yang disembah sudah jelas, yaitu Allah.
Yang ketiga, menurut pendapat yang ketiga bahwa yang menyembah itu adalah Nur Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad itu adalah inti, sir daripada ruh. Karena ruh itu berasal dari Nur Muhammad. Jasad juga berasal dari Nur Muhammad. Alam semesta dan segala isinya juga berasal dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah sebenarnya yang menyembah Allah, kata mereka. Lalu yang dipersembahkan siapa? Yaitu yang berada di dalam sir. Yang berada di dalam sir, yaitu percikan dari nur, yaitu ruh. Ruh nanti bisa ikhlas, gerakannya bagus, yang digerakkan oleh ruh, yaitu tubuh tadi, bagus rukunya atau tidak, maka itulah yang dinilai oleh yang disembah, yaitu Allah. Pendapat yang keempat itu adalah yang menyembah, yang disembah maupun yang dipersembahkan, yang disembah itu adalah Allah. Yang menyembah juga Allah. Yang dipersembahkan adalah Nur Muhammad. Alasan mereka mengapa Allah menyembah kemudian juga dia disembah. Ini adalah hakikat dari penyembahan. Karena jasad itu berasal digerakkan oleh ruh. Ruh digerakkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad digerakkan oleh Allah. Jadi semuanya, jasad bergerak, ruh juga bergerak, Nur Muhammad juga bergerak. Jadi yang menggerakkan semua itu adalah Allah. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa sebenarnya pada hakikat yang sesungguhnya itu yang menyembah adalah Allah. Menyembah adalah Allah. Itu maksudnya adalah Allah memuji dirinya lewat makhluknya, yaitu Nur Muhammad, lewat ruh, lewat jasad. Jadi artinya Allah menyembah, Allah disembah. Itu maksudnya Allah memuji dirinya sendiri lewat makhluknya. Nah, jadi kata sembah itu ditukar dengan kata memuji. Allah memuji, maksudnya Allah memuji dirinya sendiri. Lewat siapa? Lewat yang dipersembahkan itu, yaitu Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah makhluknya Allah. Dari makhluknya Allah, Nur Muhammad itu, maka muncullah ruh-ruh, jasad dan seluruh alam dan segala isinya. Jadi yang menyembah itu adalah Allah. Karena pada hakikatnya semua datangnya dari Allah. Tentulah dinisbahkan kepada Allah. Yang menggerakkan, yang berkehendak, yang menghidupkan, semua dari Allah. Nah, kan berarti yang menyembah itu adalah Allah. Dia menyembah dirinya sendiri. Artinya memuji dirinya sendiri lewat makhluknya itu yang diciptakannya. Ini hanya bahasa simbol. Bahasa hakikat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Timbul pertanyaan kita. Kok banyak benar pendapat tersebut? Berlainan sampai 4 pendapat. Pendapat pertama yang menyembah adalah tubuh. Pendapat yang kedua yang menyembah adalah ruh. Pendapat yang ketiga yang menyembah adalah Nur Muhammad. Yang keempat yang menyembah adalah Allah. Yang disembah adalah Allah.
Tidakkah semua itu sesat? Wallahu a'lam. Insya Allah tak sesat. Lalu mereka berbeda pendapat. Kenapa? Sebenarnya mereka tak berbeda pendapat. Para ahli tasawuf itu tak berbeda pendapat. Para ahli ma'rifat itu tidak berbeda pendapat. Hanya saja mereka mensudahi sampai batas di situ saja. Ibaratnya aku sampai A saja. Oh aku sampai B. Oh aku sampai C. Oh aku sampai yang tertinggi sampai D. Kalau dirunut, A benar, B benar, C benar, D pun benar. Kalau dirunut, diruntut. Misalnya, yang berpendapat bahwa jasad itu adalah yang menyembah. Yang disembah adalah Allah. Nah, dia hanya membatasi sampai di situ. Contohnya kalau kita sholat, ya jasad yang bergerak, ruku, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam ke kanan, salam ke kiri, baca Al-Fatihah dan sebagainya, semua dari jasad. Yang tampak adalah jasad. Nah, mereka hanya membatasi sampai di situ. Jadi tidak kepada yang Nur Muhammad, itu tidak. Sampai sebatas ruh. Nah, karena yang menggerakkan adalah ruh, yang menggerakkan jasad adalah ruh, maka yang dipersembahkan itu adalah ruh, kata mereka. Jadi pembicaraan mereka hanya sebatas itu saja. Nah, jadi tidak dilanjutkan yang ke berikutnya. Ini benar kalau sampai di situ saja. Ini pendapat orang ahli syariat. Pendapat yang kedua, tidak sampai kepada jasad. Maka yang menyembah itu bukan jasad. Semestinya kalau kita teliti, kata mereka, itu adalah ruh. Karena ruh menggerakkan jasad. Kalau ruh tidak ada, maka jasad tak berfungsi apa-apa. Yang dipersembahkan adalah perbuatan ruh yang tampak pada jasad. Gerakannya bagus atau tidak, ikhlas atau tidak, yang berasal dari ruh itu. Maka mereka hanya membatasi di situ saja. Kalau mau dinilai, diperhatikan, maka itu benar juga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang menyembah itu adalah Allah. Maaf, yang menyembah itu adalah Nur Muhammad. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa ruh itu digerakkan oleh Nur Muhammad. Maka yang menyembah semestinya harus Nur Muhammad. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh ruh itu dikendalikan oleh Nur Muhammad. Karena ruh itu adalah intinya itu Nur Muhammad. Karena dari Nur Muhammad lah maka muncul ruh dan muncul pula jasad dan seluruh alam semesta. Ini benar. Dia hanya membatasi sampai di situ saja. Lalu pendapat yang keempat sampai puncaknya. Yang menyembah, kata mereka, adalah Allah. Yang disembah juga Allah. Yang dipersembahkan adalah makhluknya Allah, yaitu Nur Muhammad. Nah, mereka berpendapat bahwa yang menggerakkan tubuh adalah ruh. Yang menggerakkan ruh adalah Nur Muhammad. Yang menggerakkan Nur Muhammad itu adalah Allah. Jadi semuanya Allah. Kalau sujud, Allah juga yang menggerakkan. Kalau ruku, juga Allah semua yang menggerakkan. Kalau membaca bacaan sholat, juga Allah yang menggerakkan. Allah memberikan pengetahuan. Jadi
Semuanya adalah Allah. Jadi sudah wajar dikatakan yang menyembah itu Allah. Yang disembah juga Allah. Cuma kata menyembah itu para ulama hakikat memberikan nama bukan menyembah, tapi memuji. Allah memuji dirinya lewat makhluknya. Siapa dia? Menurut pendapat yang keempat adalah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu berasal dari Nur Allah. Nur Allah. Dengan adanya Nur Allah itu maka muncul Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad sebagai makhluknya Allah. Nur Muhammad adalah tajalinya Allah. Jadi Allah menyuruh Nur Muhammad sholat. Dapat bergerak. Dapat apa saja yang di dalam sholat. Maka semua datang dari Allah. Maka disebut dengan Allah memuji dirinya sendiri melalui makhluknya yaitu Nur Muhammad. Kekasihnya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah bahwa persembahan dari makhluknya. Menyembah, disembah, dan apa yang dipersembahkan. Di sini ada 4 pendapat yang mudah-mudahan semua dalam kebenaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.